Ya pemirsa News, setelah Indonesia sukses menjadi tuan rumah yang baik dalam berbagai ajang dan agenda internasional, kali ini Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah 10 World Water Forum 2024 pada tanggal 18-24 Mei mendatang di Bali. World Water Forum merupakan forum sektor air terbesar di dunia. Ini dilatar belakangi oleh makin mendesaknya isu sumber daya air di tengah meningkatnya tajamnya kebutuhan air global dan makin sulitnya akses menuju ketersediaan air yang berkualitas dan berkelanjutan. Forum yang terfokus pada pembahasan permasalahan dan potensi sumber daya air bagi dunia tersebut akan melibatkan tidak kurang dari 172 negara yang akan hadir di Pulau Dewata, Bali. Di ajang ini Indonesia membawa harapan bahwa World Water Forum menjadi wadah dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman dan inovasi dalam merespon berbagai tantangan pengelolaan air secara global. Mengusung tema Water for Shared Prosperity, penyelenggaraan World Water Forum ke-10 menegaskan arti penting peran 3 aktor utama dalam pengelolaan sumber air, yaitu pertama, masyarakat yang memerlukan akses air bersih yang layak. Kedua, pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Serta ketiga, sektor swasta yang mengutamakan profit. 10 World Water Forum merupakan pertemuan internasional terbesar di dunia yang diadakan setiap 3 tahun sekali sejak tahun 1997 untuk membahas kebijakan air di seluruh dunia. Forum ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2022 di Senegal, Afrika Barat. 10 World Water Forum akan terdiri dari 3 proses utama, yaitu pertama proses politik, kedua proses regional atau kawasan, dan ketiga adalah tematik. Ketiga proses tersebut akan mengkoordinasikan berbagai upaya yang berorientasi pada aksi atau solusi nyata melalui agenda politik dan regional yang diprioritaskan serta tema-tema utama yang diidentifikasi untuk mencapai tujuan air sebagai sarana menuju kemakmuran bersama. Dalam menyambut 10 World Water Forum, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan rangkaian kegiatan dan sosialisasi kepada masyarakat, antara lain melalui konferensi pers, bincang tokoh, konser musik, kunjungan media, serta pembaruan seputar acara ini melalui media sosial. Nah, itulah tadi informasi yang bermanfaat bagi kita. Semoga kita juga semakin sadar untuk melestarikan sumber daya air ya. Kalau ada air di rumah jangan dibuang-buang ya. Airnya itu kalau misalnya kerannya masih terbuka ditutup lagi ya. Terus kalau misalnya ada limbah dari rumah tangga jangan langsung dibuang begitu saja, apalagi di pabrik. Karena yang namanya air itu adalah warisan kita, bukan untuk kita tapi buat anak keturunan kita nanti. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat seluruh warga Bekasi yang hadir di sini. Nah, saya mau kembali ke guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama kita. Inara, ada Gus Hayit atau Kiai Haji Nur Hayit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ustadz Mohai Atali atau Kiai Haji Mohai. Dan juga Inara Rusli. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk dua narasumber kita yang hadir di sini. Tema kita Kiai untuk tausiah pertama kami berikan kepada Gus Hayit dengan tema, ini kayaknya pengalamannya Inara nih. Temanya Kak? Janjimu semanis madu. Menurut Inara gimana? Aduh agak berat ya. Kenapa? Pernah gak dijanjiin manis-manis? Udah sering sih. Iya. Untuk itu silakan. Kenapa ketawanya terlalu keras gitu? Gak apa-apa guys, saya cuma seneng aja. Alhamdulillah. Kami mohon pencerahannya dengan tema janjimu semanis madu. Fadol, Kiai Haji Nur Hayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat, kita berkumpul sore ini tidak hanya untuk menghibur diri, mencari kebahagiaan dengan menghadiri konser ngabuburit iNews TV. Tetapi lebih dari itu, acara yang dikemas dalam acara ini luar biasa top, luar biasa hebat. Karena di sela-sela konser ngabuburit ada yang namanya ngaji. Mau ngaji enggak? Mau dapat ilmu enggak? Mau dapat pahala enggak? Orang yang ngaji di bulan suci Ramadan pahalanya berlipat-lipat.
Amin. Ya Amin. Allah, Allahumma. Amin. Nah, tema kita hari ini adalah bagaimana janji itu dalam Islam. Jangan sampai janjimu semanis. Aduh. Janji itu enak apa enggak? Enak. Janji enak apa enggak? Enak. Enak janji itu. Hei, kita ketemu yuk. Oke. Giliran janjiannya udah ditetapkan waktunya di mana, pukul berapa, enggak datang. Namanya ingkar janji apa enggak? Ingkar janji. Ini namanya janji semanis Aduh. Boleh enggak janji semanis madu? Nggak boleh. Enggak boleh. Kalau janji dalam rangka untuk ngebohongin itu hukumnya haram. Al-Quran yang mengatakan, Aufu bil uqud. Kalau kamu janji, kalau kamu punya komitmen, tepati. Kalau kamu punya janji, tunaikan. Itu adalah perintah Islam. Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Di ayat yang lain Allah berfirman, kalau kamu punya janji, baik itu janji kepada teman, pada sahabat, pada suami, pada istri, pada anak, pada dosen, pada mahasiswa, tepati, penuhi. Kenapa? Karena janji itu akan dimintai Jawaban. Makanya dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iman itu punya cabang-cabang. Cabang tertinggi dari keimanan adalah La ilaha illallah. Ayo bareng-bareng. La ilaha illallah. Nah, ini cabang tertinggi dari keimanan. Wa adnaha, dan yang paling rendah itu adalah imatatul adha anit thoriq, yaitu menyingkirkan duri yang ada di jalanan. Jadi kalau kalian semuanya para pemirsa iNews dimanapun berada, kemudian ketemu duri, ketemu paku, ketemu batu di jalanan, dipinggirin, itu pahalanya luar biasa. Itu tanda Masya keimanan. Allah. Nah, di antara la ilaha illallah dan menyingkirkan duri di jalanan, itu ada namanya memenuhi janji. Berarti memenuhi janji adalah sebagian dari cabang keimanan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam, kalau kamu rajin berjanji, kamu sering berjanji tapi tidak depati, janjinya tidak ditunaikan, hati-hati. Itu adalah ciri-cirinya orang-orang munafik. Ayatul munafiki salas. Ayatnya orang-orang munafik, tandanya orang-orang munafik itu 3. Apa? Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Kalau ngomong selalu bohong. Kalau ngomong selalu bohong. Pernah bohong? Pernah. Inara pernah bohong? Pasti pernah lah. Ustadz? Bohong kayak buku ya. Pemirsa pernah bohong enggak? Nah. Kalau bohong terus menerus, hati-hati, tandanya orang munafik. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Ini hati-hati. Kalau janji dia tidak menepati. Nah, ciri kedua orang munafik, ketika dia berjanji misalnya, saya utang, nanti saya sahur sebulan lagi, ternyata 3 bulan lewat, nggak ada kabar. Bohong apa enggak? Janjinya 1 bulan ditepati apa enggak? Enggak. Itulah ciri orang munafik. Wa idza tumina khona. Yang ketiga, kalau dia dikasih amanah, diberikan amanah, dia berkhianat. Contoh, dipilih jadi RT, jadi RW. Janjinya dulu ketika jadi RT, jadi RW akan mensejahterakan warga. Ternyata setelah jadi lupa nggak ngurusi warga. Dikasih amanah, ternyata berkhianat. Nah, makanya 3 hal ini harus dihindari kalau kita ingin menjadi muslim sejati. Yaitu jangan sampai berbohong. Yang kedua, kalau sudah janji harus ditepati. Yang ketiga, kalau dikasih amanah harus ditunaikan. Insya Allah kalau kita berupaya memenuhi janji walaupun susah, pahalanya itu luar biasa. Amin. Misalnya kita janjian ketemu di mana? Kita udah niat ketemu tapi macet. Akhirnya janji jam 5 itu tidak bisa kita penuhi. Bukan karena tidak mau tapi karena macet. Makanya itu insya Allah tetap dapat penghapusan dosa. Tapi kalau tidak, na'udzubillahi min dzalik. Ciri-cirinya orang munafik. Terima kasih banyak Kiai, terima kasih banyak. Itu tadi Kiai Nur Hayat atau Gus Said yang sudah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana pentingnya kita menepati janji. Kalau memang nggak sanggup, telepon dulu, kasih kabar dulu ya. Kalau misalnya ngutang,
janjinya 1 bulan, ternyata belum mampu, telepon orangnya minta penundaan, boleh nggak Ustadz? Betul, boleh. Yang nggak boleh itu. Kalau misalkan dikit-dikit bilang insya Allah gimana? Loh iya kalau insya Allah kan gimana Ustadz? Udah insya Allah tapi niatnya bohong, boleh nggak Nah, Ustadz? kalau bilangnya insya Allah niatnya bohong, malah kena kafaroh. Allah. Malah kena hukuman tambahan. Oh dapat hukuman tambahan? Iya. Apa kafarohnya Ustadz? Nah, kalau orang berjanji lalu ingkar, Ah. ya kemudian dia apalagi membawa-bawa nama Tuhan. Demi Allah, insya Allah, Ya. tapi niatnya bohong. Niatnya bohong. Puasa 3 hari. Allah. Ngeri apa enggak? Ngeri. Ya udah. Alhamdulillah. Udah, pokoknya kita jaga diri kita, berusaha untuk menepati janji. Semoga Ya. Allah mampukan kita dan kuatkan kita. Amin. Yang paling penting kalau ada hutang dibayar. Baik, kita akan lanjut lagi. Gimana Inara? Mau kemana kita? Di sini aja di Bekasi ya. Yang jelas Bekasi kita tetap di aja. Bekasi dan juga buat pemirsa kita rehat dulu sebentar. Masih banyak yang heboh hanya di sini. Pastinya. Di konser ngabuburit. Nikmatnya Ramadan.